Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ahmad Maulana, Prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya akan menjelaskan lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Baik, langsung saja. Lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia yang pertama itu adalah lembaga legislatif. Lembaga legislatif adalah lembaga negara yang berwenang membuat undang-undang. Lembaga legislatif merupakan lembaga atau dewan yang mempunyai tugas serta wewenang membuat atau merumuskan undang-undang dasar yang ada di sebuah negara. Lembaga legislatif sendiri itu terdiri dari yang pertama Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga legislatif yang terdiri dari anggota DPR dan DPD yang sudah terpilih dari pemilu. Adapun masa jabatan anggotanya adalah selama 5 tahun. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, MPR adalah lembaga yang memiliki kedudukan tertinggi negara. Tetapi setelah amandemen, lembaga tertinggi yang sudah dihapuskan yang sekarang hanya ada lembaga negara. Adapun fungsi MPR sebagai lembaga perwakilan rakyat mengawasi jalannya pemerintahan. Fungsi MPR adalah mengawasi jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan eksekutif atau presiden. Yang kedua yaitu sebagai pemegang kekuasaan legislatif. Dalam hal ini MPR memiliki fungsi untuk membuat dan menyusun undang-undang sesuai keinginan rakyat yang diinterpretasikan dalam undang-undang sehingga dapat memunculkan suatu peraturan perundang-undangan baru yang dapat mengayomi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia secara umum dan luas. Tugas dan wewenangnya yaitu mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum, memutuskan usul DPR untuk memberhentikan dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Baik, yang kedua yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau biasa disingkat DPR. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga legislatif yang memiliki kedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPR itu mereka yang berasal dari anggota partai politik yang mencalonkan diri sebagai peserta pemilu yang sudah terpilih saat pemilu. Fungsi DPR yang pertama yaitu fungsi legislasi. Fungsi DPR yang paling utama adalah fungsi legislasi. Fungsi ini dilaksanakan sebagai perwujudan DPR sebagai pemegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang. Fungsi anggaran. Fungsi ini dilaksanakan oleh DPR untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan tentang rancangan undang-undang terkait APBN yang diajukan oleh Presiden. Fungsi pengawasan. Fungsi ini dilaksanakan melalui pengawasan terkait dengan pelaksanaan undang-undang dan APBN. Tugas dan wewenangnya yaitu menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain, mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. Yang ketiga yaitu DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah adalah salah satu lembaga legislatif perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPD berasal dari perwakilan setiap provinsi yang ada di negara yang sudah terpilih di pemilu. Jumlah anggotanya tidak sama dengan setiap provinsi, namun sudah ditetapkan paling banyak 4 orang. Sementara masa jabatan DPD adalah sama seperti DPR yaitu 5 tahun. Fungsi DPD adalah yang pertama yaitu mengajukan usul pada pembahasan tentang bidang legislasi tertentu dan memberikan pertimbangan pada bidang legislasi tertentu, melakukan pengawasan dan menjalankan undang-undang tertentu,
Dan yang terakhir yaitu pada Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen 4 ditekankan bahwa kedudukan DPD Republik Indonesia adalah sebagai lembaga perwakilan bersama DPR Republik Indonesia yang mempunyai fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Adapun tugas dan wewenangnya yaitu mengacu pada ketentuan pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945 dan tata tertib DPD Republik Indonesia bahwa sebagai lembaga legislatif, DPD Republik Indonesia mempunyai fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Sedangkan tugas dan wewenang DPR Republik Indonesia adalah yang pertama, pengajuan usul rancangan undang-undang, yang kedua, pembahasan rancangan undang-undang, yang ketiga, pertimbangan atas rancangan undang-undang dan pemilihan anggota BPK, dan yang keempat, pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. Lembaga negara yang ada di Indonesia yang kedua yaitu lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga pemegang kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga yudikatif adalah lembaga negara yang tugas utamanya sebagai pengawal, pengawas, dan pemantau proses berjalannya undang-undang dasar, dan juga pengawasan hukum di sebuah negara. Adapun yang termasuk dalam lembaga yudikatif yaitu yang pertama, Mahkamah Agung atau MA. Mahkamah Agung adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Kedudukan MA sebagai pemegang kekuasaan kehakiman ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 dan Pasal 24A serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Fungsi Mahkamah Agung yaitu fungsi peradilan. Maksudnya sebagai pengadilan negara tertinggi. Di samping tugasnya sebagai pengadilan kasasi dan erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji material. Yang kedua, fungsi pengawasan. Maksudnya Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di sebuah lingkungan peradilan. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim dan perbuatan pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman terhadap penasihat hukum dan notaris sepanjang yang menyangkut peradilan. Yang ketiga, fungsi mengatur. Maksudnya Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bila mana dianggap perlu mencukupi hukum acara yang sudah diatur undang-undang. Yang ketiga yaitu fungsi nasihat. Maksudnya Mahkamah Agung memberikan nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara lain. Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan. Fungsi administrasi badan peradilan umum, badan-badan peradilan atau peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara secara organisatoris, administratif, dan finansial sampai saat ini masih berada di bawah departemen yang bersangkutan. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan pengadilan. Adapun tugas dan wewenangnya yaitu mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Yang kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Yang ketiga, kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Lembaga yudikatif yang kedua yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yudikatif yang memiliki wewenang sebagai pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir yang mana keputusannya bersifat final untuk menguji undang-undang. Fungsi Mahkamah Konstitusi yaitu sebagai penafsir konstitusi
sebagai penjaga hak asasi manusia, sebagai pengawal konstitusi, sebagai penegak demokrasi. Tugas dan wewenangnya yaitu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Yang ketiga yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial yaitu bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Fungsi Komisi Yudisial yaitu memberikan dukungan untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang mandiri agar tercipta sistem penegakan hukum dan keadilan. Tugas dan wewenangnya yaitu bertugas mengusul pengangkatan hakim agung, bertugas menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan juga perilaku hakim. Lembaga negara yang ada di Indonesia yang ketiga itu lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang memegang kekuasaan pelaksanaan undang-undang, menyelenggarakan urusan pemerintahan, dan mempertahankan tata tertib dan keamanan baik di dalam maupun di luar negeri. Adapun yang termasuk lembaga eksekutif yaitu yang pertama Presiden. Presiden merupakan penyelenggara pemerintahan tertinggi yang memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Presiden Republik Indonesia mempunyai kedudukan istimewa yaitu sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintah. Adapun fungsi presiden yaitu sebagai kepala negara memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan udara, dan angkatan laut, menyatakan kondisi bahaya, ketentuan dan akibat kondisi bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Dalam membuat perjanjian lainnya yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR. Fungsi presiden yaitu sebagai kepala pemerintahan. Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintah. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagai mestinya. Tugas dan wewenangnya yaitu memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara, melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan rancangan undang-undang bersama DPR, dan mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Yang kedua yaitu wakil presiden. Wakil presiden adalah pembantu presiden. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun. Fungsi wakil presiden yaitu mendampingi presiden jika presiden menjalankan tugas kenegaraan di negara lain, dan atau juga presiden menyerahkan jabatan ke presidenan, baik pengunduran diri atau halangan dalam menjalankan tugas, seperti misalnya mengalami kematian saat menjabat presiden. Tugas dan wewenangnya yaitu mendampingi presiden menjalankan tugas-tugas kenegaraan di negara lain, membantu presiden menjalankan tugas sehari-hari, memperhatikan secara khusus, menampung segala masalah-masalah, dan mengusahakan pemecahan yang perlu menyangkut bidang tugas kesejahteraan rakyat. Lembaga negara yang ada di Indonesia yang keempat yaitu lembaga eksaminatif. Lembaga eksaminatif dalam struktur ketatanegaraan Indonesia adalah lembaga independen. Lembaga eksaminatif adalah lembaga atau badan yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Adapun yang termasuk dalam lembaga eksaminatif yaitu Badan Pemeriksaan Keuangan atau disingkat BPK. BPK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Fungsi Badan Pemeriksaan Keuangan yaitu
Fungsi operatif, maksudnya fungsi operatif adalah fungsi BPK untuk melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan penyelidikan atas penguasaan, pengurusan, dan pengelolaan kekayaan negara. Fungsi yudikatif, yaitu fungsi kewenangan BPK untuk menuntut pembendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap bendaharawan dan pegawai negeri, bukan bendahara yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sehingga merugikan keuangan negara. Fungsi rekomendatif. Fungsi rekomendatif adalah fungsi BPK untuk memberikan pertimbangan kepada pemerintah mengenai pengurusan dan pengelolaan keuangan negara. Tugas dan wewenangnya yaitu pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Terbatas pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, lembaga negara lainnya, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan semua lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara. Lembaga negara di Indonesia yang terakhir yaitu lembaga independen. Lembaga independen dibentuk dengan dasar hukum yang berbeda-beda melalui konstitusi, undang-undang maupun keputusan presiden. Lembaga negara independen dibentuk dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang bersih, memiliki kredibilitas tinggi dan bebas dari kepentingan politik tertentu. Adapun yang termasuk dalam lembaga independen yaitu yang pertama Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Fungsinya yaitu membantu penyusunan program dan anggaran pemilu, memberikan pelayanan teknis pelaksanaan pemilu, memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan pemilu. Tugas dan wewenangnya yaitu merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum, menerima, meneliti, dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta pemilihan umum, membentuk panitia pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI, dan mengkoordinasikan kegiatan pemilihan umum mulai dari tingkat pusat sampai di tempat pemungutan suara yang selanjutnya disebut TPS. Yang kedua yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK sendiri bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Fungsi KPK yaitu mengkoordinasikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait. Tugas dan wewenangnya yaitu koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang ketiga yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, dan pemantauan mediasi hak asasi manusia. Fungsi Komnas HAM yaitu menyiapkan rumusan kebijakan teknis dan program tentang pembudayaan kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia, serta pengembangan dan pengevaluasian hak asasi manusia. Menyiapkan persiapan pelaksanaan kebijakan dan program pembudayaan kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia seperti dengan penyuluhan tentang hak asasi manusia. Tugas dan wewenangnya yaitu mengamati pelaksanaan HAM, kemudian menyusun menjadi sebuah laporan, menyelidiki dan memeriksa peristiwa yang timbul dalam masyarakat berdasarkan sifat dan ruang lingkup yang diduga terdapat pelanggaran HAM, memanggil pihak pengadu atau korban juga pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya. Yang keempat yaitu tentara
Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Tentara Nasional Indonesia adalah nama sebuah angkatan perang dari negara Indonesia. Fungsi TNI yaitu penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagai dimaksudkan pada ayat 1 huruf A dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara terganggu akibat kekacauan dan keamanan. Tugas dan wewenangnya yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Fungsi Polri yang pertama yaitu tugas pembinaan masyarakat atau preemptif. Segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan. Tugas di bidang preventif maksudnya segala usaha dan kegiatan di bidang kepolisian preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Yang ketiga yaitu tugas di bidang represif. Di bidang represif terdapat dua jenis perang dan fungsi kepolisian negara Republik Indonesia yaitu represif justisil dan non-justisil. Adapun tugas dan wewenangnya yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan yang terakhir itu memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Itulah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.